Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan seminar proposal penelitian. Saya sebagai penguji satu. Dan saya sebagai penguji 2. Untuk selanjutnya kepada Mbak Rizka, dipersilakan untuk mempresentasikan proposal penelitian yang telah disusun. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Rizka Melani dengan NIM 4012303001. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perilaku Keuangan, dan Tekanan Finansial terhadap Manajemen Keuangan Pekerja Sektor Informal di Kabupaten Ponorogo. Nah, yang pertama itu ada latar belakang masalah. Sektor informal itu mendominasi ketenagakerjaan di Ponorogo, namun minim perlindungan kerja dan jaminan sosial. Nah, pendapatan pekerja informal yang tidak stabil sehingga menyulitkan perencanaan keuangan yang kurang baik. Nah, perilaku keuangan yang buruk dapat memicu tekanan finansial atau financial stress secara berkelanjutan. Nah, hal ini dibutuhkan pemahaman bagi pekerja informal untuk mengatur keuangannya. Penelitian saya ini menggabungkan 3 variabel X, yaitu pendapatan, perilaku keuangan, dan tekanan finansial pada pekerja informal. Itu masih sangat terbatas di penelitian sebelumnya. Jadi penelitian saya ini menggabungkan 3 hal tersebut. Adapun landasan teori yang melandasi penelitian saya yang pertama ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah pendekatan sistematis untuk mengatur sumber daya keuangan seseorang melalui perencanaan, pengarahan, pemantauan, pengorganisasian, dan pengendalian. Nah, adapun indikator yang melandasi manajemen keuangan, yang pertama ada perencanaan keuangan, implementasi perencanaan, pengelolaan pendapatan, dan kontrol diri. Nah, teori yang kedua ada tingkat pendapatan. Indikatornya itu ada besaran pendapatan, stabilitas pendapatan, dan kecukupan pendapatan. Nah, pendapatan yang tidak stabil itu dapat melakukan perencanaan keuangan. Dan yang ketiga ada perilaku keuangan dengan indikatornya. Yang pertama, orientasi pada masa depan yang itu di dalamnya ada tabungan dan investasi. Yang kedua ada kehati-hatian atau pertimbangan keputusan terhadap keuangan seseorang. Dan yang ketiga ada kedisiplinan atau konsistensi pada anggaran. Yang terakhir ada tekanan finansial. Nah, indikatornya itu ada kondisi ekonomi yang dialami seseorang, pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan, dan risiko finansial. Metode penelitian yang kuantitatif non-eksperimental dengan menggunakan kerja. Nah, menurut saya itu saja pemaparan proposal penelitian saya. Ada yang kurang jelas bisa ditanyakan oleh penguji. Baik, terima kasih atas pemaparan proposal penelitian yang telah disampaikan.
Selanjutnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Mbak Rizka. Untuk pertanyaan yang pertama, itu mengenai mengapa Mbak Rizka memilih topik manajemen keuangan pada pekerja sektor informal? Saya memilih topik ini karena pekerja sektor informal memiliki karakteristik pendapatan yang cenderung tidak tetap, sehingga lebih rentan untuk mengalami kesulitan dan mengelola keuangannya. Nah, kondisi tersebut dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan, menabung maupun menghadapi kondisi darurat. Nah, oleh karena itu, penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen keuangan pekerja sektor informal di Ponorogo. Baik. Nah, untuk selanjutnya, yang dimaksud dengan pekerja sektor informal itu apa dan mengapa kelompok ini yang dipilih? Pekerja sektor informal itu merupakan individu yang bekerja tanpa ikatan kerja formal. Nah, umumnya itu tidak memiliki perlindungan sosial apapun maupun kepastian pendapatan. Nah, kelompok pekerja informal ini saya pilih karena jumlahnya cukup besar di Kabupaten Ponorogo dan memiliki karakteristik keuangan yang berbeda dibanding pekerja formal, terutama dari sisi kestabilan pendapatan. Kalau yang dimaksud dengan manajemen keuangan dalam penelitian ini itu apa? Manajemen keuangan dalam penelitian ini itu maksudnya kemampuan seseorang dalam merencanakan, mengatur, menggunakan, dan mengendalikan keuangan secara efektif. Nah, hal manajemen keuangan di penelitian saya ini isinya adalah penyusunan anggaran, pengelolaan pengeluaran, menabung, dan mengelola utang mereka. Kalau alasan mengapa memilih variabel tingkat pendapatan, perilaku keuangan, dan tekanan finansial itu mengapa? Saya memilih 3 variabel tersebut karena berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, merupakan faktor yang paling sering mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan mereka. Nah, tingkat pendapatan menunjukkan kapasitas finansial, perilaku keuangan ini mencerminkan kebiasaan pengelolaan uang. Nah, sedangkan tekanan finansial menggambarkan kondisi psikologis akibat masalah keuangan yang terjadi di kehidupan mereka. Untuk selanjutnya yaitu tujuan utama dalam penelitian ini menurut Mbak Rizka apa? Tujuan penelitian yang ada di penelitian saya ini itu untuk menganalisis pengaruh tingkat pendapatan, perilaku keuangan, dan tekanan finansial terhadap manajemen keuangan pekerja informal di Kabupaten Ponorogo, baik secara parsial maupun simultan atau secara bersama-sama. Kalau fenomena kesenjangan yang mendasari urgensi penelitian ini menurut Mbak Rizka apa? Kesenjangan yang ada di penelitian saya ini berasal dari adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh tingkat pendapatan, perilaku keuangan, dan tekanan finansial terhadap manajemen keuangan. Nah, selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya dilakukan pada mahasiswa, pegawai, atau pelaku UMKM. Nah, sedangkan pekerja informal masih relatif sedikit diteliti, khususnya di Kabupaten Ponorogo. Nah, hal tersebut menjadi dasar perlunya penelitian ini dilakukan.
Mengapa kok penelitiannya ini di Kabupaten Ponorogo sebagai lokasi penelitian, bukan wilayah lain dengan karakteristik pekerja informal yang serupa? Nah, baik, saya akan menjawab. Nah, saya memilih Kabupaten Ponorogo karena memiliki jumlah pekerja sektor informal yang cukup besar dengan karakteristik pendapatan yang tidak tetap. Nah, kondisi tersebut menjadikan Ponorogo tempat yang relevan untuk mengkaji bagaimana tingkat pendapatan, perilaku keuangan, dan tekanan finansial mempengaruhi manajemen keuangan. Coba disebutkan lagi, Mbak, untuk rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, yang pertama itu ada, apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap manajemen keuangan pekerja sektor informal? Yang kedua, apakah perilaku keuangan berpengaruh terhadap manajemen keuangan apakah perilaku keuangan berpengaruh terhadap manajemen keuangan pekerja sektor informal? Yang ketiga, apakah tekanan finansial berpengaruh terhadap manajemen keuangan pekerja sektor informal? Dan yang keempat, apakah tingkat pendapatan, perilaku keuangan, dan tekanan finansial secara simultan berpengaruh terhadap manajemen keuangan pekerja sektor informal? Nah, selanjutnya untuk penelitian ini, teori apa yang menjadi landasan utama? Nah, penelitian ini menggunakan teori yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dalam mengelola keuangan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi maupun faktor perilaku individu. Oleh karena itu, tingkat pendapatan, perilaku keuangan, dan tekanan finansial diperkirakan mempengaruhi kemampuan manajemen keuangan seseorang, terutama manajemen keuangan pada pekerja sektor informal di Ponorogo. Kalau untuk definisi operasional masing-masing variabel itu bagaimana? Definisi operasional masing-masing variabel itu yang pertama ada variabel manajemen keuangan atau saya simbolkan sebagai Y, yaitu kemampuan mengelola pemasukan dan pengeluaran, lalu menyusun anggaran, menabung, dan mengendalikan utang. Lalu ada variabel tingkat pendapatan yang saya simbolkan sebagai X1, yaitu jumlah pendapatan yang diterima pekerja pada periode tertentu. Yang ketiga, ada variabel perilaku keuangan yang saya simbolkan sebagai X2, yaitu kebiasaan individu dalam mengelola uang seperti membuat anggaran, menabung, dan mengontrol pengeluaran. Dan yang terakhir ada variabel tekanan finansial yang saya simbolkan sebagai X3, yaitu kondisi stres atau tekanan yang muncul akibat kesulitan memenuhi kebutuhan finansial. Apa novelty penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu? Dan serta menguji secara bersamaan 3 variabel independen dikaji pada populasi tersebut. Selanjutnya, mengapa penelitian ini itu menggunakan pendekatan kuantitatif? Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan dan pengaruh antar variabel, yaitu variabel X dan variabel Y menggunakan data numerik sehingga dapat
dianalisis secara statistik. Kan tadi dijelaskan penelitiannya ini menggunakan pendekatan kuantitatif non eksperimental. Nah, bagaimana kelebihan dan keterbatasannya kualitatif ini, kuantitatif non eksperimental ini? Pendekatan kuantitatif non-eksperimental ini dipilih karena saya tidak memberikan perlakuan terhadap responden, tetapi hanya mengamati kondisi yang sudah ada melalui penyebaran kuesioner. Nah, kelebihannya dalam menggunakan pendekatan kuantitatif non-eksperimental, yaitu mampu menguji hubungan antar variabel secara objektif dan efisien. Nah, keterbatasannya adalah menurut saya tidak dapat menjelaskan hubungan sebab akibat secara mutlak karena tidak ada manipulasi variabel. Kan tadi pendekatan kuantitatif non eksperimental itu kan melalui penyebaran kuesioner. Nah, mengapa menggunakan kuesioner? Saya menggunakan kuesioner itu karena kuesioner memudahkan pengumpulan data dari banyak responden secara efisien, serta menghasilkan data yang dapat diolah menggunakan analisis statistik. Oke, baik. Kalau alasan mengapa menggunakan skala Likert? Karena skala Likert dapat mengukur sikap, persepsi, dan perilaku responden secara kuantitatif sehingga memudahkan saya untuk menganalisis datanya. Selanjutnya, mengapa menggunakan teknik purposive sampling? Karena saya membutuhkan responden yang memenuhi kriteria tertentu untuk sesuai dengan tujuan penelitian saya, yaitu pekerja sektor informal yang memiliki penghasilan sendiri dan sudah bekerja pada bidangnya selama kurang lebih setahun. Selanjutnya, pekerja sektor informal itu kan memiliki pendapatan yang tidak tetap. Nah, bagaimana strategi penelitian ini untuk memastikan validitas pengukuran variabel tingkat pendapatan? Pendapatannya itu diukur berdasarkan rata-rata pendapatan yang diterima dari responden dalam periode tertentu. Nah, misalnya itu per bulan atau per minggu. Nah, selain itu, indikatornya juga disusun secara jelas pada kuesioner agar responden dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Oke. Nah, selanjutnya itu mengapa perilaku keuangan itu diperkirakan berpengaruh terhadap manajemen keuangan? Menurut saya, karena seseorang yang memiliki kebiasaan membuat anggaran, mencatat pengeluaran, dan menabung itu lebih mampu mengelola keuangannya dibandingkan seseorang yang tidak memiliki kebiasaan tersebut. Selanjutnya, mengapa tekanan finansial itu juga diperkirakan mempengaruhi manajemen keuangan? Karena tekanan finansial itu kan dapat membuat seseorang, terutama pekerja informal, lebih sulit mengambil keputusan keuangan secara rasional, sehingga pengelolaan keuangannya menjadi kurang efektif dan kurang baik. Oke. Kalau sejauh mana hasil penelitian di Kabupaten Ponorogo ini dapat digeneralisasi ke populasi pekerja informal di wilayah lain? Menurut saya, hasil penelitian yang
saya lakukan dapat menjadi sebuah referensi bagi wilayah lain yang memiliki karakteristik pekerja sektor informal yang serupa. Tapi, generalisasi tetap perlu dilakukan secara hati-hati, karena kan setiap daerah memiliki kondisi ekonomi, budaya, dan karakteristik responden yang berbeda. Ya, baik. Selanjutnya, kontribusi apa dari penelitian ini? Kontribusi dalam penelitian ini itu ada secara teoritis dan secara praktis. Nah, secara teoritisnya, penelitian saya ini menambah referensi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen keuangan pekerja sektor informal. Nah, sedangkan secara praktis, hasil penelitian saya ini diharapkan menjadi masukan bagi pekerja informal maupun pemerintah daerah dalam meningkatkan literasi dan pengelolaan keuangannya. Baik, selanjutnya, ini yang terakhir dari saya. Jika hasil penelitian nanti ini tidak sesuai dengan hipotesis, apa yang Anda lakukan? Jika penelitiannya ini nanti tidak sesuai dengan hipotesis, saya akan tetap melaporkan hasil penelitian ini secara objektif sesuai data yang saya peroleh. Kemudian saya akan menjelaskan berdasarkan teori, penelitian terdahulu dan kondisi di lapangan yang ada. Nah, hasil yang tidak sesuai dengan hipotesis ini tetap memiliki nilai ilmiah karena dapat menjadi temuan baru dan bahan penelitian selanjutnya bagi peneliti selanjutnya. Baik, terima kasih Mbak Rizka atas jawaban yang telah diberikan. Demikian sesi tanya jawab dari saya sebagai penguji 1. Selanjutnya saya persilahkan kepada penguji 2 untuk memberikan pertanyaan atau memberikan masukan terhadap penelitian ini, proposal penelitian ini. Baik, saya sebagai penguji 2 izin bertanya terkait penelitian yang kamu pakai itu kualitatif atau kualitatif? Kuantitatif. Berarti kamu nanti pakai datanya sekunder atau primer? Pakai primer. Data primer. Baik, mungkin sudah dari penguji 2 itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Rizka atas pemaparan proposal dan jawaban yang telah diberikan selama sesi seminar proposal berlangsung. Masukan dan saran dan pertanyaan dari penguji itu diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan proposal penelitian ini. Dengan demikian, seminar proposal pada kesempatan kali ini kami nyatakan selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.